Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Utami, NIM C0111911123. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan CSL terkait dengan interpretasi radiologi pada blok urogenitalia. Jadi mungkin langsung saja. Yang pertama, kita harus melakukan anamnesis kepada pasien terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya dengan Dr. Tami. Kebetulan saya yang bertugas Pak pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Ardi dok. Oh Bapak Ardi, umurnya berapa tahun Pak? 50 tahun dok. Oh, umurnya 50 tahun ya Pak. Pekerjaan sehari-harinya apa Pak? Wira swasta dok. Oh, wira swasta. Alamatnya sekarang di mana Pak? Di Perintis dok. Oh, di Perintis di Pak. Jadi baik Pak, mungkin sebentar saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan keluhan-keluhan yang mungkin Bapak rasakan. Saya harap Bapak bisa menjawab pertanyaan saya dengan jujur ya Pak, untuk memudahkan saya dalam menegakkan diagnosis terkait dengan penyakit yang mungkin Bapak derita. Tenang saja Pak, karena ini itu bersifat rahasia dan tidak bakalan ditahu oleh orang-orang yang lain. Jadi bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Ya baik Pak. Apa keluhan Pak yang mungkin bisa saya bantu? Ini dok, saya nyeri pada pinggang sebelah kiri. Oh, nyeri pinggang sebelah kiri di Pak. Sejak berapa hari yang lalu? Sejak kapan itu Pak kita rasa? Sejak 1 bulan yang lalu dok. Oh, 1 bulan yang lalu. Kemudian bagaimana dengan buang air kecil tak Pak? Oh iya dok, itu buang air kecilku. Saya rasa kayak ada darah juga dok, terus agak keruh. Oh, buang air kecil tak agak keruh di Pak, terus biasa juga kita dapat seperti darah. Iya dok. Oh iya baik Pak. Jadi menurut dari hasil anamnesis yang kita lakukan tadi, saya mencurigai Bapak itu ada batu ginjal, tapi saya tidak bisa dulu memastikan terhadap penyakit tersebut. Kita perlu beberapa pemeriksaan penunjang yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, misalnya contohnya kita bisa melakukan pemeriksaan foto polos abdomen untuk melihat apakah memang terdapat batu ginjal atau tidak. Nah, pada pemeriksaan tersebut Bapak diminta untuk masuk ke dalam ruangan, terus kita minta atau kita lakukan foto pada daerah perutnya Bapak. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia dilakukan foto radiologi? Bersedia dok. Oh iya baik Pak. Selanjutnya adalah melakukan foto radiologi. Nah, di sini pada hasil pemeriksaan radiologi didapatkan hasil gambar seperti ini. Seperti ini. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mengidentifikasi penyakit yang diderita oleh pasien berdasarkan dari pemeriksaan radiologi. Jadi mungkin di sini kita bisa mulai untuk melihat pada bagian radiologi. Jadi yang pertama yaitu pada pemeriksaan radiologi kita harus mengidentifikasi foto tersebut melalui kita bisa mengidentifikasi identitas pasien terlebih dahulu berdasarkan dari foto radiologi. Jadi biasanya itu kalau foto radiologi terdapat identitas pasien, yaitu nama, umur, kemudian jenis kelamin, kemudian juga biasa terdapat nomor rekam medis. Nah, selanjutnya kita juga menilai atau mengidentifikasi identitas foto. Nah, pada identitas foto itu biasa terdapat nomor registrasi, kemudian tanggal pengambilan foto, kemudian juga terdapat marker foto. Nah, di sini kita bisa melihat markernya. Di sini terdapat huruf R. Huruf R yang menandakan bahwa sebelah sini itu merupakan sebelah kanan pasien dan sebelah yang satunya lagi adalah sebelah kiri pasien. Nah, selanjutnya kita bisa pasang foto ke dalam lightbox.
Nah, misalnya foto ini telah terpasang ke Lightbox, berarti kita sudah bisa mengidentifikasi. Jadi yang pertama itu kita mengidentifikasi kelayakan foto radiologi untuk pertama-tama. Jadi kita menilai kelayakan apakah mencakup pada vertebra torakal 12 sampai ke bawah di bagian simfisis osium pubis. Nah, setelah itu kita menilai apakah terdapat fecal mass atau tidak. Nah, apabila terdapat banyak fecal mass, biasanya itu berbentuk artefak yang bisa mempengaruhi atau mengganggu interpretasi radiologi atau mengganggu untuk mengetahui diagnosis kita selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita sudah bisa untuk mengidentifikasi dari foto radiologi ini. Jadi yang pertama kita harus mengidentifikasi bagian rennya dulu atau ginjal. Ini adalah ginjal dextra atau ginjal kanan, ini ren sinister atau ginjal kiri. Kemudian kita tarik garis khayal yang menyerupai vesika urinaria pada bagian sini, kemudian masuk ke yang menyerupai ureter, kemudian masuk ke vesika urinaria. Jadi kita bisa lihat ini adalah ureter, kemudian masuk ke dalam vesika urinaria. Ini adalah vesika urinaria. Selanjutnya kita bisa menilai apakah ada radio opak atau tidak. Nah, di sini kita periksa pada bagian dextra terlebih dahulu, tidak terdapat radio opak pada bagian kanan, tapi kita bisa melihat pada bagian kiri di sini seperti terdapat radio opak di bagian hipokondrium sinister, lebih tepatnya berada pada ginjal kiri. Jadi di sini mungkin jelas bisa dilihat ada hiperradio opak. Kemudian kita ke bawah ke ureter, kemudian masuk ke vesika urinaria. Pada bagian ureter dan vesika urinaria tidak terdapat radio opak, tapi pada bagian ren terdapat radio opak. Selanjutnya yaitu kita periksa apakah ada dilatasi pada loop-loop usus. Jadi kita bisa lihat di sini keadaan ususnya itu tidak ada dilatasi atau dalam keadaan baik. Selanjutnya kita melihat psoas lain. Psoas lainnya itu kita juga menilai tampaknya baik. Kemudian kita bisa menilai pada bagian peritoneal lain. Di sini kita bisa melihat tampaknya juga baik. Kemudian bisa juga kita menilai pada bagian tulang-tulang. Jadi kita lihat keadaan tulang-tulangnya itu dalam keadaan intak. Nah, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi foto, kita bisa membuat kesimpulan. Jadi berdasarkan kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil foto radiologi ini adalah terdapat nefrolitasis sinister. Jadi kita bisa melihat adanya batu ginjal pada bagian ginjal sebelah kiri. Nah, selanjutnya tapi alangkah baiknya kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan USG atau pemeriksaan CT scan bagian urologi. Jadi baik Pak, pada hasil dari pemeriksaan radiologi ini ditemukan ada hiperradio opak pada bagian ginjal kirinya Bapak. Jadi ini menandakan bahwa bisa saja menandakan bahwa terdapat batu ginjal pada ginjal kirinya Bapak. Kemudian di sini alangkah bagusnya Pak apabila Bapak melakukan pemeriksaan USG atau pemeriksaan CT scan pada bagian urologi. Selanjutnya Pak, yang mungkin Bapak bisa lakukan, saya akan merujuk Bapak ke dokter spesialis urologi karena diketahui Pak penyakit ini bukan kompetensi saya Pak. Jadi alangkah baiknya saya menyarankan Bapak untuk ke spesialis urologi supaya Bapak bisa dijelaskan terkait dengan penyakit ini, kemudian mungkin bisa saja
dijelaskan apa saja tata laksana untuk penyembuhan penyakit ini, dan mungkin ada obat-obatan lain yang bisa Bapak konsumsi untuk menyembuhkan penyakit ini. Jadi baik Pak, terima kasih atas uh, atas kepercayaannya dalam pemeriksaan radiologi kali ini. Saya harap kedepannya Bapak bisa cepat sembuh. Sekali lagi terima kasih Pak.